Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh. sayyidina habibina wa Waalaikumsalam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Apa kabarnya semuanya, adik-adik? Sehat ya? Baik, mohon open videonya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, oke ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca surat Al-Fatihah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Arrahmanirrahim. Maliki nasta'in. يوم yaumiddin. الدين Iyyaka na'budu wa إياك iyyaka نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan materi kita ya pada sore ini. Ya, kita sampai pada di sini pada bab as-salat ya di dalam buku atau kitab Mabadi' Fiqhiyah ya. Penulis menuliskan di sini di dalam bab salat ada as-salawatul khams. Kalau adik-adik mendengar istilah as-salawatu al-khams ya. Solawat itu plural jamak dari as-solat. Oke, kalau solat itu satu, kalau as-solawat itu lebih dari satu. Ya, jamak. Ya, jamak dari solat. Al-khamsu, ya, solat-solat yang lima. Ya, solat yang lima. Bahwasanya Sholat yang lima ini, ya, sholat lima waktu ini adalah fardu ain. Fardu ain itu berarti fardu fardu itu kewajiban ya, kewajiban yang diwajibkan bagi masing-masing individu, ya, bagi masing-masing individu yang sudah mukallaf, ya. Kalau mendengar istilah mukallaf berarti dia sudah berakal, dia yang berakal dan sudah baligh. Dia yang berakal sehat dan baligh itu namanya mukallaf. Kalau sudah mukallaf berarti dia wajib mengerjakan sholat yang lima waktu. Faman angkara wujubaha, ya, kalau yang mengingkari kewajiban sholat ini fahuwa kafir, maka dia kafir, ya. Jadi, naudzubillah ya, jangan sampai kita mengingkari kewajiban sholat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan sholat dan menjadikan sholat adalah bagian dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Oke, barang siapa yang mengingkari itu nggak mau mengakui kalau sholat fardu itu wajib, nggak mau mengakui. Nah, kita kalau nggak mau mengakui atau mengingkarinya, maka kita masuk kafir atau keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Kemudian anak yang sudah berusia 7 tahun wa yu'maru as-sobiyyu biha lisab'in sinin ya. Anak yang usianya mencapai 7 tahun maka diperintahkan untuk sholat. Siapa yang memerintahkan? Ya orang tuanya. Orang tuanya memerintahkan anaknya agar sholat ya ketika usianya 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin. Nah, kalau misalnya di usia 10 tahun tidak mau, maka orang tuanya berhak memukul anak tersebut. Oke ya, ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, oleh karena itu, adik-adik kalau bapak kita, ibu kita memerintahkan kita sholat, ya, kita harus mengiyakan dan langsung sholat. Baik, waktu itu kita sudah sampai juga syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ada 5. Yang pertama, ini diingat-ingat ya. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar.
at-toharotu minal hadatsaini, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tidak bisa ya kita sholat dalam keadaan kita belum berwudu. Kalau kita sudah kentut, maka kita nggak sah sholat kita sebelum kita berwudu terlebih dahulu. Atau kita mau sholat padahal kita belum berwudu, sementara kita sudah baru saja pup misalnya, ya berarti kita berhadas kecil, maka tidak diperbolehkan untuk sholat sebelum berwudu, ya. Begitu pula kalau yang sedang haid, kalau sudah suci dari haid, maka untuk melaksanakan sholat dia harus mandi wajib, ya. Jadi memang syarat sahnya sholat adalah at-toharotu minal hadatsaini. At-toharotu minal hadatsaini, suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Syarat yang kedua yaitu toharatu thawbi wal makani minan najasat, ya. Sucinya ya, thawb. Thawb itu baju. Thawb itu baju. Bajunya, baju yang kita pakai untuk sholat harus suci. Wal makan, dan tempat yang untuk kita sholat harus suci dari najis, ya, suci dari najis. Maka kita pastikan terlebih dahulu kalau baju dan sajadah kita itu tidak terkena najis alias suci. Yang ketiga yaitu satrul aurah, menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian yang keempat menghadap kiblat. Dalam sholat fardu kita diharuskan untuk menghadap kiblat, ya. Kalau nggak menghadap kiblat nggak sah sholatnya. Kemudian yang kelima yaitu duhul al-waqti, yaitu sudah memasuki waktu sholat, mengetahui waktu sholat. Jadi jangan sholat sebelum kita make sure kalau ini sudah masuk waktu sholat. Harus kita make sure terlebih dahulu. Baik, kemudian al-aurah. Aurah. Nah, ini batasan auratnya laki-laki, ya. Di dalam sholat, ya kan, laki-laki itu, ya kan, auratnya antara lutut dengan pusar, antara pusar dengan lutut itu auratnya laki-laki, ya. Kemudian auratnya perempuan yaitu seluruh badannya, seluruh anggota tubuhnya, kecuali illa itu kecuali al-wajh wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Oke ya, itu auratnya laki-laki dan perempuan. Baik, kemudian langsung masuk ke waktu sholat. Ini kita skip ya, waktu masuk sholat itu kita bisa melihat atau bisa mendengar dari adzan, bisa melihat dari HP waktu sholat. Oke ya. Nah, ini dicatat adik-adik. Waktu-waktu, ya, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Yuk, ditulis ya. Waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Bisa ya ditulis ya. Bang Fatih bisa nulis. Waktu-waktu yang Ya. tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Nah, tepatnya adalah sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Nah, tepatnya adalah jadi ada waktu yang memang tidak diperbolehkan kita untuk melakukan sholat adik-adik. Oke ya. Nah, kita akan ketahui kapan ini. Yaitu yang pertama adalah sesudah sholat subuh. Ya. Kalau adik-adik sudah mengerjakan sholat subuh, maka habis itu tidak boleh sholat lagi. Oke ya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Oke ya. Ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang nggak ada sebabnya apapun. Pengen sholat sunnah aja 2 rakaat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau kita sudah mengerjakan sholat subuh, kita tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak ada sebab apapun. Ya, yang pengennya sholat aja 2 rakaat. Nah, oke ya. Jadi memang kita boleh sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak 2 rakaat, nggak apa-apa. Kecuali di waktu-waktu ini yang tidak diperbolehkan. Oke. Tapi kalau misalnya apa namanya adik-adik terbiasa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Pernah nggak mendengar sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar? Pernah mendengar?
Sholat sunnah fajar, sholat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Itu sholat sunnah fajar. Oke, itu pahalanya adik-adik. Itu pahalanya melebihi dunia dan seisinya. Ya, melebihi dunia dan seisinya. Itu itu baru sholat sunnahnya. Gimana sholat subuhnya? Oke ya. Jadi di sini pahalanya sangat agung, pahalanya sangat luar biasa. Nah, di sini kalau misalnya adik-adik sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajar, kok terlewat karena masuk masjid misalnya, masuk masjid kemudian mendapati imam lagi sholat subuh, maka adik langsung mengikuti sholat subuh. Oke ya. Nah, di sini padahal adik udah terbiasa sholat sunnah qobliyah fajar, tapi kan masuk ke masjid sudah mendapati imam sholat subuh. Akhirnya kita sholat subuh ngikutin imam. Nah, setelah selesai dari sholat subuh, adik-adik bisa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh sesudah subuh. Ini nggak masalah karena ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Ini adalah sholat sunnah qobliyah yang tadi terlewat. Jadi nggak masalah. Tetapi kalau nggak ada sebab apapun, pengen sholat sunnah aja, sholat sunnah 2 rakaat saja, nah itu yang tidak diperbolehkan, ya. Apabila kita sudah mengerjakan sholat subuh. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Kemudian wa inda tulu'iha hatta qadar ramah. Hatta tartafi'a qadaru ramah. Oke. Qadaru ramhin. Nah, di sini yang kedua. Yang pertama adalah sesudah sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit. Nah, pas matahari terbit adik-adik itu juga dilarang untuk mengerjakan sholat. Oke. Pas matahari terbit itu dilarang mengerjakan sholat. Kecuali kalau sholat subuhnya telat pas kita bangun subuh, bangun pagi misalnya telat, ya kan? Pas matahari terbit. Nah ini nggak masalah karena kita apa namanya mau nggak mau harus sholat subuh. Tentunya kalau kita sengaja berdosa ya. Mm-mm. Oke. Nah di sini kalau ada sebab nggak masalah. Tetapi ini nggak ada sebab apapun. Pas matahari terbit kita mau sholat aja ah. Mau sholat sunnah aja 2 rakaat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai matahari meninggi. Ya, meninggi setinggi tombak. Ya, itu sekitar 15 menitan. Jadi kalau mau sholat sunnah duha, itu nunggu matahari meninggi terlebih dahulu. Matahari terbit ditunggu 15 menitan baru sholat duha atau baru sholat sunnah apa saja diperbolehkan. Oke ya, asal tidak matahari ketika terbit. Udah ditulis? Kemudian yang ketiga yaitu ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Nah, berada tepat di tengah-tengah langit. Oke, kita bilangnya itu waktu zawal, waktu istiwa ya, waktu istiwa. Istiwa itu ya kan matahari tepat berada di tengah-tengah langit itu tidak diperbolehkan. Oke ya, sampai kapan? Sampai mataharinya menggeser ya, menggeser ke arah barat. Oke ya, menggeser ke arah barat yaitu zuhur ya. Kalau waktu zuhur berarti tandanya matahari itu sudah geser. Jadi ini kan misalnya ini matahari tengah-tengah langit ya di sini nah. Kalau kita dengar adzan zuhur berarti mataharinya sudah bergeser. Ya, sudah bergeser. Sudah nggak tepat lagi di tengah-tengah langit. Nah, itu baru boleh. Baru boleh sholat sunnah ya, baru boleh. Kemudian sholat duhur ya. Kalau sholat setelah duhur jelas boleh, oke ya. Jadi sholat waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk kita melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Yang pertama, ketika sesudah atau sesudah sholat subuh. Kedua, ketika matahari terbit sampai matahari meninggi setinggi tombak. Ketiga, ketika matahari berada tepat di tengah-tengah langit atau kita bilangnya istiwa sampai matahari bergeser ya, bergeser ke arah barat. Nah, keempat, sesudah sholat asar ya, sesudah sholat asar. Nggak boleh, habis sholat asar pun kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya apapun. Lagi-lagi misalnya ya,
Misalnya, Ustazah, ya, Ustazah, ya. eh, maaf, boleh tolong ulangi yang nomor 2, Ustazah? Nomor dua, nomor dua adalah ketika matahari terbit. Nah, matahari terbit itu tidak boleh. Oke? Ketika matahari terbit. Nah, harus nunggu. Sampai kapan? Matahari terbitnya nggak boleh sampai kapan? Sampai matahari meninggi. Meninggi ya, setinggi tombak. Itu sekitar 15 menitan ya Kak Zahra ya. Jadi kita tunggu. Kalau mau sholat sunnah duha atau sholat sunnah apapun, ya kita tunggu setelah matahari meninggi sekitar 15 menitan, 15 atau 20 menitan baru kita melakukan sholat sunnah boleh. Oke Kak Zara? Baik. Kemudian yang ketiga tadi ya, matahari Baik, Ustazah. tepat berada di tengah-tengah langit, kita bilangnya istiwa. Kita bilangnya istiwa. Yang keempat yaitu sesudah sholat asar. Sesudah sholat asar tidak diperbolehkan ya. Sesudah sholat asar tidak diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Jadi matahari terbenam, matahari pas lagi terbenam itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Selesai dulu matahari terbenam, baru maghrib, waktu maghrib datang. Oke ya? Jadi waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat, kalau sesudah sholat adalah sesudah sholat asar dan subuh, itu tidak diperbolehkan. Kalau untuk waktu, yaitu waktu matahari terbit sampai meninggi sekitar 15 menit. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai menggeser, ya. Kalau kita gampangannya pas duhur baru kita boleh sholat. Oke. Kemudian apa namanya? Matahari terbenam. Nah, kemudian matahari terbenam juga tidak boleh. Saat matahari terbenam itu kita tidak diperbolehkan untuk sholat. Oke ya. Baik. Coba diulangi. Abang Abdullah dicatat nggak? Abang Abdullah dicatat yang 4 ini? Iya, Mana Abang Abdullah? Di unmute sayang, di unmute. Oh, coba dibaca. Catatannya dibaca. iya Bu. Yang pertama, yuk, yang pertama dilarang melakukan sholat sesudah Nomor sholat satu sunnah kan ya. Bu? Sesudah sholat subuh. Oke? Sesudah sholat subuh. Oke, sampai matahari terbit. Ya, Matahari terbit. Ya, yang kedua dilarang juga ketika terbit. matahari terbit sampai matahari meninggi ya sekitar 15 menitan sejak matahari terbit. Oke? Di apa namanya di HP kita ada tuh apa namanya quiet time timer ya kan? Itu nanti dilihat ya matahari terbitnya jam berapa. Nah, terus kita tunggu. Nah, nanti ada tulisan syuruk. Ya, boleh. Nah, habis syuruk baru boleh kita melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, mataharinya tepat berada di tengah langit, istiwa. Kita bilangnya istiwa. Istiwa. Oke, Abang Abdullah. Oke, Abang Fatih. Kemudian yang keempat yaitu setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Oke, sholat asar setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Tapi kalau misalnya kita kelewat sholat duhur misalnya, kita ketiduran, jam 11 kita tidur, ketiduran, kemudian kelewat bangunnya itu pas asar, kita kelewat sholat duhur, bangun pas asar. Ingat kalau nggak sengaja nggak berdosa. Kalau sengaja berdosa. Kalau nggak sengaja nggak berdosa. Kalau sengaja berdosa. Itu ya ketentuannya ya. Tetapi mau sengaja atau tidak sengaja kita tetap harus mengkodok sholat duhur. Nah, tadi kan kebangunnya pas waktu asar. Kemudian kita sholat asar. Setelah itu baru kita boleh melakukan sholat zuhur. Jadi nggak apa-apa karena
Ada sebabnya karena ada kodok. Ini ada sholat sholat wajib nih yang terlewat tadi. Maka nggak masalah dilakukan setelah sholat asar. Tetapi kalau nggak ada sebabnya, ini waktu-waktu yang dilarang ketika tidak ada sebab apapun. Oke? Nah, tapi ada pengecualian. Pengecualian ini di sini ditulisnya fi ghairi Mekah. Nah, kalau di Masjidil Haram nggak masalah. Oke? Kalau di dalam Masjidil Haram adik-adik boleh melakukan sholat apa saja, ya kan? Di waktu apa saja nggak masalah. Ya, ini kalau kita nggak berada di Masjidil Haram. Ya, kita berada di Kuwait, berada di Indonesia, maka waktu-waktu yang disebutkan ini tidak boleh kita mengerjakan sholat untuk sholat sunnah yang tidak ada sebabnya apapun. Baik, oke di sini ada Abang Fatih. Yuk, open mic-nya, di unmute, Abang Fatih. Ya, Ustazah. Ini ada pertanyaan, asilah. Asilah itu questions. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Ma hukmus sholawatul khams? Apa hukumnya sholat 5 waktu? Hukumnya apa, Abang Fatih? Hukumnya wajib. Wajib. Iya, oke ya. Harus tahu, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Oke, bagi siapa? Bagi siapa wajibnya, kewajibannya? Bagi Bagi kita. kita mukallaf. Diingat-ingat, mukallaf. Mukallaf itu yang beragama Islam, kemudian sudah balik, kemudian berakal sehat. Nah, itu mukallaf. Oke? Oke, Bang Fatih? Ya, coba. Oke. Lagi tanya. Saya tanya. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Wajib. Wajib. Bagi siapa kewajibannya? Mukallaf. Mukallaf. Siapa itu mukallaf? Hmm. Ayo. Beragama Islam, sudah balik, dan berakal sehat. Yuk, sebutkan. Siapa itu mukallaf? Beragama Islam, Sudah sudah balik balik, dan eh, dan berakal berakal sehat. sehat. Kalau tadi syaratnya mukallaf itu berakal sehat. Bagi orang gila wajib nggak sholat? Enggak, Ustazah. Enggak, oke ya. Kemudian bagi anak kecil yang masih usianya 4 Tidak, tahun wajib Ustazah. nggak? Enggak, Tidak, Ustazah. Ustazah. Enggak, oke ya, ingat-ingat ya. Oke, sekarang Kak Zahra. Terima kasih Bang Fatih. Masyurutu sihatiha. Apa syarat-syarat sahnya sholat yang sudah kita sebutkan tadi? Syarat sahnya sholat. Yuk, yang pertama. Yang pertama, suci dari hadas kecil atau hadas besar. Oke, dua. Yang kedua, suci baju dan tempat dari najis. Oke, tiga. Yang ketiga, menutup aurat. Oke, empat. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, lima. Mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat. Ahsanti, terima kasih. Kemudian, terima kasih ya, Kak, Kak, Kak Zahra. Baik, sekarang ada, Sama-sama, Ustazah. ya, ada siapa ini di sini? Yuk, Abang Aska mau menyebutkan Abang Aska. Abang Aska sama Abang Oboy, open mic-nya. Mana Abang Aska, Abang Oboy? Kak Syabia ada, Kak Syabia. Ya, Ustazah. Ustazah. Oke, Abang Aska ini ya, Abang Aska. Yuk, sebutkan auratnya laki-laki dan perempuan. Auratnya apa saja batasannya? Yang laki-laki terlebih dahulu. Yuk, auratnya adalah di mana di open mic-nya, di unmute. Auratnya laki-laki di antara lutut dan pusar, di antara pusar dan lutut itu auratnya laki-laki. Oke? Oke, Bang Aska. Oke.
Oke, lagi Oke, auratnya Ustazah. laki-laki. Auratnya laki-laki apa? Lutut dan pusar. Bukan lutut dan pusar, di antara. Kalau lutut dan pusar aurat, ya, itu doang berarti tengah-tengahnya nggak aurat dong. Di antara, between, oke? Di antara lutut dan atau di antara pusar dan lutut, oke? Kalau auratnya perempuan, ya diinget-inget ya, seluruh badannya. Auratnya perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat-ingat ya Bang Aska ya. Baik. Ya, sekarang di sini ada Iya, Kak, Ustazah. iya. Di sini ada Abang Hafi. Mau menyebutkan Abang Hafi? Open mic dulu, Abang Hafi. Baik. Sebutkan waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Yuk, waktunya apa saja? Mana Abang Hafi? Oke, yuk di sini ada Kakak Rara mau menyebutkan. Kakak Rara. Baik, ada Kak Keisha. Kak Keisha mau menyebutkan. Ya, Siapa ini apa Kak? pertanyaan Ini Kakak Keisha. Rakesha? Oke, yuk. Ya, Sebutkan waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tuh nggak ada sebabnya apapun. Kita sholat aja. Yuk, apa saja sebutkan? mungkin. Sesudah. Pertama itu Heeh. waktu sesudah sholat fajar. Oke, sesudah sholat Kedua, subuh ketika atau matahari terbit. Oke, Ketiga, matahari. Mm-mm. ketika ketiga ketika matahari tepat di tengah-tengah langit sampai bergeser ke barat. Oke. Yang terakhir nomor 4 itu sesudah sholat asar. Oh, sesudah sholat asar plus tambahin lagi nomor 5 waktu matahari terbenam. Saat matahari terbenam itu nomor 5. Oke ya? Saat matahari Oke, terbenam. Oke, matahari pas maghrib itu mataharinya sudah terbenam itu. Oke, pas lagi terbenam itu yang tidak diperbolehkan. Oke, jadi saat matahari apa namanya sunrise ya, sunrise plus sunset itu tidak diperbolehkan. Oke, Kak Keisha. oke, Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke rukun sholat. Ya, waktu itu sebenarnya sudah kita bahas ya, tapi ini disebutkan lagi di jilid kedua. Oke, di jilid pertama itu disebutkan rukun sholat ya. Ini di jilid kedua ternyata oleh penulisnya disebutkan lagi. Tidak mengapa supaya kita semakin tahu. Oke, diperhatikan. Rukun sholat di sini ada 13. Ingat-ingat, rukun sholat ada salah satu asyar. Salah satu asyar itu 13. Ingat, namanya rukun sholat itu yang harus dikerjakan saat sedang sholat. Ya, kalau tidak dikerjakan maka nggak sah sholatnya. Yang pertama yaitu niat. Oke, niat ketika kita takbiratul ihram. Niatnya pas kapan? Pas kita bertakbiratul ihram ketika kita bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita niat di dalam hati kita, kita niat. Pas kita bilang Allah, hati kita niat, aku niat sholat duhur misalnya. 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau aku niat sholat asar 4 rakaat ya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kesulitan nggak apa-apa. Pas sebelum sebentar. Pas kita sebelum bilang Allah Akbar, kita niat sebentar. Aku niat sholat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kita tadi kesusahan meniatkan ya niat sholat tadi saat kita bertakbiratul ihram, kalau kita kesusahan kita boleh sebelumnya ya sebelumnya sebentar baru kita langsung takbiratul ihram. Oke, ala kulihal yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu, ya ini hanya khusus pada sholat yang fardu.
Kalau kita sholat fardu yang 5 tadi, ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu sholat fardu. Maka kalau kita mampu untuk berdiri, maka kita wajib berdiri. Oke ya, kita wajib berdiri. Nah, kalau sholat sunnah, nggak masalah. Kalau walaupun kita mampu untuk berdiri, tapi kita pengen duduk, nggak masalah. Oke ya, cuma pahalanya dapat separuhnya. Oke, kalau kita mampu berdiri, tapi kita pengen duduk aja, untuk sholat sunnah, maka pahalanya separuh. Oke, tapi kalau untuk sholat fardu, kita wajib berdiri kalau kita mampu. Tapi kalau kita nggak mampu, ya kan kita bisa duduk. Tapi diperhatikan adik-adik, kita nggak mampunya itu, kita nggak mampu berdirinya itu pas kapan? Pas waktu ruku kah? Atau pas berdirinya kah? Atau pas waktu apa kita bisanya nggak, misalnya nggak bisa sujud, kita bisanya harus pakai kursi, nggak bisa sujud. Nah, kayak gitu kita nggak langsung dari full dari pertama kita sholat sampai tahiyat kita duduk terus, enggak. Jadi duduk itu pada waktu yang kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Misalnya, misalnya ini pas waktu berdiri misalnya, ya kan waktu berdiri kita nggak mampu ya kita duduk. Tapi pas sujud kita bisa sujud ya sujud. Kita bisa duduk duduk biasa ya duduk biasa. Kita bisa ruku dengan benar ya kita ruku dengan benar kayak gitu. Atau misalnya kita mampu berdiri nih, tapi kita nggak bisa sujud. Nah, pas sujudnya kita boleh duduk ya. Jadi di sini maksud maksud Ustazah itu nggak boleh kita full duduk ya dari pertama sholat sampai sampai salam. Kalau memang kita bisa, ya kan itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang nggak bisa, bisanya cuma duduk full duduk ya sudah baru boleh duduk ya. Walau alam. Kemudian yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Yuk, takbiratul ihram ditulis. Yang pertama niat, kedua qiyam. Qiyam itu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Pertama kali kita melakukan sholat, ya kan? Kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan ingat, ketika kita takbiratul ihram harus bersuara. Nggak boleh kita melafalkan, tapi kita nggak ada suaranya, cuma gini doang. Nah, nggak ada suaranya itu, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Jadi harus bersuara. Oke, Bang Fatih? Oke, yang lainnya? Raise hand dulu. Oke. Iya. Oke, harus bersuara ya. Harus dilafalkan. Allahu Akbar harus dilafalkan. Oke? Dan nggak boleh dibuat main-main. Nggak boleh dimain-main. Misalnya Allah. Kayak gitu. Nggak bisa. Langsung Allahu Akbar. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Oke? Nah, ini juga harus disuarakan. Harus bunyi. Harus kita dengar. Telinga kita mendengar membaca surat Al-Fatihah. Dan ingat Bismillahirrahmanirrahim termasuk bacaan surat Al-Fatihah. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita juga harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke ya? Baik. Kemudian yang kelima yaitu ruku. Ruku. Ya, ruku tahu kan ruku? Ya, habis berdiri kita ruku. Oke? Nah, rukunya ini disertai dengan tumak ninah. Ingat, disertai dengan tumak ninah. Tidak diperbolehkan ruku habis berdiri nih. Waladhdallin. Kemudian kita membaca surat pendek. Surat pendek nggak rukun ya. Surat pendek itu sunnah ya. Setelah surat Al-Fatihah itu kita baca misalnya Qul huwallah itu sunnah. Membaca Qul a'udzu birabbin nas sunnah. Surat-surat pendek yang lainnya setelah surat Al-Fatihah itu sunnah ya, bukan rukun. Jadi nggak masalah kalau adik-adik nggak membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Tetapi sebaiknya kita baca biar dapat pahalanya. Nah, setelah itu kita ruku. Ruku baru ruku langsung berdiri lagi untuk Sami Allahu liman hamidah. Itu berarti nggak tumak ninah. Tumak ninah itu ruku sebentar dengan kadar ya bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, itu sudah tumak ninah. Oke?
Nah, lebih tumak ninahnya lagi dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu berarti adik-adik sudah tumak ninah. Baru sami'allahu liman hamidah. Itu namanya i'tidal, bangun dari ruku. Oke? Bukan ucapan sami Allahnya bukan, tetapi bangun dari rukunya. Adapun ucapan sami Allahu liman hamidah itu adalah sunnah. Oke. Kemudian yang ketujuh yaitu sujud. Sujud 2 kali disertai dengan tumak ninah. Ingat dari ruku harus tumak ninah. I'tidal bangun dari ruku harus tumak ninah. Sujud 2 kali harus tumak ninah. Kemudian julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Itu pun juga harus tumak ninah. Oke? Kemudian julus al-akhir, duduk pada tasyahud akhir. Ingat-ingat, duduk pada tasyahud akhir. Nah, duduk pada tasyahud yang pertama nggak rukun ya? Ternyata tidak rukun. Duduk pada tasyahud yang pertama, kalau itu sholat 3 rakaat, kayak maghrib kan 3 rakaat kan adik-adik. Itu kan ada 2 rakaatnya kan tahiyat tuh, tasyahud tuh. Itu kita bilangnya tasyahud awal. Nah, tasyahud awal duduknya itu tidak rukun. Kalau adik terlewat, itu tetap sah sholatnya. Oke, yang termasuk rukun adalah duduk pada tasyahud akhir, yaitu sebelum salam. Kalau untuk subuh, kira-kira ada tasyahud awalnya enggak untuk subuh? Untuk subuh ya tasyahudnya sekali doang, yaitu tasyahud terakhir itu, pertama dan terakhir. Jadi mau nggak mau kita harus duduk, kita harus tasyahud. Oke, tapi kalau untuk sholat duhur, untuk sholat asar, untuk sholat maghrib, sholat isya, itu ada namanya tasyahud awal, ada namanya tasyahud akhir. Yang termasuk rukun, yang wajib dikerjakan yaitu tasyahud akhir. Duduknya, tasyahud akhirnya, plus sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, ya itu wajib dikerjakan. Oleh karena itu yang nomor 9, al-julus al-akhir, duduk yang terakhir. Kemudian tasyahud fi julus al-akhir. Tasyahud membaca tasyahud, tahiyatul ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Pada tasyahud akhir itu juga wajib. Kemudian apa? Salat ala nabi, as-salatu ala nabi, ya. Membaca sholawat kepada nabi pada tasyahud akhir itu juga wajib. Oke. Kemudian yang ke-12 dulu ya, yaitu taslimah. Taslimah itu membaca Assalamualaikum warahmatullah. Yang rukun itu sekali saja yang rukun. Perhatikan Ustazah Fina, kita kan sudah selesai tasyahud, kemudian Ustazah bilang Assalamualaikum warahmatullah. Ya, disunahkannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pas warahmatullahnya kita noleh. Oke, disunahkannya untuk noleh. Nah, yang salam yang pertama itu yang rukun. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang rukun. Kemudian yang ke kiri itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullah itu sunnah. Yang ke kiri itu sunnah. Yang ke kanan yang sekali Assalamualaikum warahmatullah yang sekali, yang pertama itu yang wajib dan harus dibaca, diucapkan. Oke ya. Jadi yang wajib diucapkan, yang wajib disuarakan sehingga telinga kita mendengar itu yang pertama takbiratul ihram. Kata Allahu Akbar harus diucapkan. Nggak boleh hanya umi-umi, nggak boleh. Oke, atau di dalam hati nggak sah. Oke, harus diucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihahnya juga harus diucapkan. Diucapkan di sini mesti dilafalkan sehingga ada suaranya sehingga telinga kita mendengar. Kemudian tasyahud akhir harus dibaca, telinga kita juga mendengar. Ya kan?
Kemudian sholawat kepada Nabi juga harus dibaca. Kemudian salamnya juga harus dibaca, disuarakan. Oke? Adapun bacaan-bacaan waktu ruku, waktu bangun dari ruku, ya, bacaan waktu sujud, bacaan doa di antara bacaan doa waktu duduk di antara dua sujud, itu sunnah. Nanti akan dibahas. Oke ya? Dari sini insya Allah bisa difahami, adik-adik. Iya. Ya, Baik, yuk Kak 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 Kila ada Kak Kila? Kak Kilanya ada? Kak Malika ada? Kak Malika? Dek, dek, Pak Rehan. Pulang dulu. Kak Malika ada? Halo, Ya, Malika? Tante putus-putus. Ya, Kak Malika, Ustazah dengar. Yuk, ulangi lagi. Dari rukun sholat, yuk sebutkan 3 dulu. Yang pertama, oke, yuk Kak Mariam. Kak Mariam ada? Kak Mariam? Iya. Iya, yuk sebutkan yuk 3 dulu. 3 rukun sholat. Yang pertama tadi yang disebutkan. Niat, Niat, ditulis ya. Niat. Yang kedua, berdiri. Berdiri berdiri, bagi yang mampu untuk sholat fardu. Yuk, disebutkan lagi. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu. Oke, yang ketiga takbiratul ihram. Ayo Kak Maryam. Takbiratul ihram. Oke, sebutkan lagi 3, yuk. Niat, berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ikram. Oke, Ihram, sorry. ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang keempat ditulis Kak Maryam. Membaca surat Al-Fatihah yang keempat. Apa Kak Maryam? Membaca surah Al-Fatihah. Oke, harus dibaca, harus telinga kita mendengarkan. Itu syaratnya. Tidak diperbolehkan kita membaca. Nah, telinga kita nggak mendengar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Oke ya? Begitu pula pas waktu takbiratul ihram. Oke? Itu juga suara kita harus terdengar oleh telinga kita. Baik, yang kelima Kak Maryam dibaca ikutin Ustazah Vina. Ruku disertai tumak ninah. Ruku disertai tumak ninah. Yuk. Mana Kak Iyam? Ruku Ruku, disertai tumak ninah. disertai tumak manila. Ya, tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sebentar Kak Iyam. Jadi kalau Kak Iyam ruku, ya baru ruku langsung berdiri lagi, nggak sah sholatnya. Harus sebentar doang. Yuk, di apa namanya waktu ruku, tunggu dulu sebentar. Oke, kadarnya berapa waktunya? Nah, kalau Kak Maryam baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu berarti Kak Iyam sudah tumak ninah. Oke ya? Tapi bacaannya, bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu bukan rukun. Sehingga kalau Kak Iyam ruku hanya diem saja, tetap sah. Ya, tetapi nggak dapat pahala doanya. Ya, mendingan sama-sama kita ruku, ya kan? Kita baca juga doanya biar kita dapat pahalanya. Bisa difahami ya? Iya. Kemudian yang keenam yaitu i'tidal. I'tidal tuh bangun dari ruku. Yuk Kak Yam, bangun dari ruku. Namanya i'tidal. Apa Kak Maryam? I'tidal. Ya, apa itu i'tidal? Bangun dari Bangun dari ruku. disertai tumak ninah. Ingat harus ada tumak ninahnya. Baru bangun dari ruku langsung sujud nggak sah. Ya, belum baru sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Nah, itu tidak sah. Harus sami Allahu liman hamidah.
berdiri tegap dulu. Oke? Kalau bisa dibaca doanya. Robbana lakal hamdu. Baru kita sujud. Oke, yang ketujuh sujud. Apa Kak Yam? Sujud. Sujud. Disertai tumak nina. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Apa Kak Yam? Duduk di antara dua sujud. Oke, yang kesembilan, duduk pada tahiyat terakhir. Duduk pada tasyahud akhir. Yuk, lagi disebutkan lagi. Duduk pada Ulang lagi, Ustazah. tasyahud akhir. Ayo Kak Yam, duduk pada tahiyat akhir. Duduk pada akhir. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir boleh. Kemudian ke-10, bacaan tasyahudnya. Bacaan tasyahudnya. Ya, yang belum hafal dihafal bacaan tasyahudnya. Apa Kak Yam dibilang nomor 10 bacaan? Adik. Bacaan tasyahud akhir. Kak Maryam? Bacaan tasyahud akhir. Oke, ke-11 solawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Yuk, solawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Ke-12 taslim atau salam yang pertama. Yuk, salam yang pertama. Yang ke-13 terakhir, tertib. Tertib. Adik-adik yang di sini mohon responnya. Raise hand dulu mendengarkan rukunnya sholat. Raise hand dulu. Yuk, semuanya raise hand. Ini ada Abang Zaki mendengarkan. Abang Abdullah mana raise hand-nya? Kak Syabia, Abang Aska, Abang Oboy, Kak Cleo, Abang Farhan, Abang Hafi, raise hand-nya. Kak Kila, Kak Kia, Kak Lulu, Abang Fatih, Kak Konita, Abang Waldin, Mas Rafa. Ayo, raise hand dulu. Ustazah mau memastikan kalau semuanya mendengarkan. Ini raise hand di sini. Ini raise hand. Gimana Rizhan? Baik. Oke. Nah, PR ya. PR buat adik-adik hafalan rukunnya sholat. Ya. Hafalan rukunnya sholat. Insya Allah pekan depan satu persatu di Ustazah mau dengarkan. Ya, rukun sholat yang 13 ini dihafal. Oke. Ditulis dulu terlebih dahulu, ditulis. Tulisannya nanti tolong dikirim ke WhatsApp Ustazah Vina. Tulisannya rukun sholat. Ada 13. Ditulis dengan tulisan yang rapi. Ya. Kemudian nggak diketik, nggak. Ditulis pakai tulisan tangan adik-adik. Difotoin, dikirim ke WhatsApp Ustazah Vina. Kemudian setelah ditulis adik-adik hafalin. Kemudian pekan depan Ustazah mau mendengarkan satu persatu. Wajib. Oke? Wajib. Baik. Kemudian syarat niat. Nah, syarat niat. Masuk syarat niat. Oke, 1 menit lagi insya Allah. Sholat, kalau dia itu sholatnya fardu, oke, maka wajib niat dengan sengaja. Maksudnya bagaimana? Harus diniatkan aku niat sholat fardu zuhur. Nah, disebutkan, ya, sholat fardunya disebutkan apanya, ya. Jangan hanya aku niat sholat. Nah, nggak disebutkan sholat duhurnya, nggak disebutkan sholat asarnya, tidak bisa. Oke, jadi harus diniatkan. Aku niat sholat maghrib misalnya. Aku niat sholat asar. Aku niat sholat isya. Harus disebutkan sholatnya apa untuk sholat fardu. Oke,
Jadi disebutkan aku niat sholat. Aku niat sholat, sholat apa? Sholat duhur. Berapa rokaat? 4 rokaat. Karena Allah Ta'ala. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya sholat sunnah pun juga kalau dia punya nama, misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu sholat sunnah ketika kita masuk masjid, adik-adik. Kita disunahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Oke, nah itu disebutkan. Atau sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, nanti akan belajar adik-adik sholat sunnah rawatib apa saja. Oke ya? Nah, itu disebutkan. Tapi kalau nggak ada namanya, nggak ada apapun, ya udah sholat sunnah aja. Sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Kalau dia nggak ada namanya, nggak ada sebabnya, disebutkan gitu doang. Tapi kalau ada namanya, ya kan ada sebabnya, kita bilang. Oke? Nah, itu untuk masalah nih niat. Baik, mungkin itu dulu yang bisa Ustazah sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab, mohon PR-nya dikerjakan ya. PR-nya dikerjakan, rukun sholat yang 13 ditulis dengan tulisan tangan, dikirim dan dihafalkan untuk pekan depan dihafal store-nya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf ya bila ada salah kata dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.